Halo, perkenalkan nama saya William. Saya dari jurusan IBMRC dan di sini saya bersama teman saya. Nama saya William. Oke, nama saya Matthew dari IBMASI juga. Nah, hari ini kita ada di Gedung Nasional Indonesia Surabaya. Jadi hari ini kita mau museum tour sesuai dengan tema kita yaitu penyebar semangat. Ya, 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 oke, benar. benar sekali. Oke. Oke, oke, kita lanjut langsung masuk aja. Ya, ini tutup jam jam 4 nanti, bukan jam 8. Nah, ternyata kita salah masuk tempat ya. Nah, seharusnya kita melewati gang ini, bukan yang situ. Ya, ini bersama Matthew. Matthew di situ ada William. Jadi kita udah mau masuk ke tempatnya. Misi Pak. Silakan. Oh ya. Oke, bisa diceritakan sedikit tentang sejarah berdirinya majalah penyebar semangat? Baik, jadi untuk sejarah singkat pendirian majalah penyebar semangat itu sendiri bermula dari salah seorang pahlawan nasional yang bernama Dr. Sutomo, pendiri Budi Utomo pada tahun 1908. Jadi dulu ketika pada tahun 1924 itu Dr. Sutomo mendirikan perserikatan yang khusus untuk menghimpun pelajar bernama Indonesian Study Club. Jadi di bawah naungan Indonesian Study Club, Dr. Sutomo itu juga menerbitkan beberapa media yang salah satunya itu bernama Suara Umum. Jadi Suara Umum itu dulu berbentuk koran dan ini yang menjadi cikal bakal berdirinya majalah penyebar semangat. Sampai itu pendiriannya sekitar tahun kalau nggak salah itu 1927. Kemudian pemberhentian daripada penerbitan Suara Umum itu sendiri sekitar tahun 1931 untuk melanjutkan dedikasi daripada Suara Umum itu sendiri. Kemudian Dr. Sutomo juga mendirikan majalah yang bernama Penyebar Semangat sekitar tahun pada 2 September tahun 1933. Nah, memang pada saat itu Penyebar Semangat itu digunakan sebagai media untuk menyebarkan informasi terkait kenegaraan kepada masyarakat. Dan pada saat itu karena masyarakat itu juga belum semuanya paham tentang bahasa Indonesia, maka dari itu pada majalah Penyebar Semangat itu sendiri digunakan bahasa Jawa, ngoko, dengan harapan agar bahasa ini dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat pada zaman itu. Nah, kemudian Penyebar Semangat itu sendiri setelah berdiri pada tahun 1933, kemudian 1937 itu Dr. Sutomo meninggal, yang membuat jadi Penyebar Semangat itu dialihkan kepada rekannya yang bernama Bapak Imam Supardi. Nah, kurang lebih memang dulu itu majalah Penyebar Semangat itu formatnya itu masih berbentuk koran atau surat kabar. Nanti bisa dilihat sebagaimana yang ada di foto yang terpampang di situ. Jadi kurang lebih seperti itu dengan format pertama itu sekitar 20 halaman. Kemudian lambat laun kita restrukturasi kembali majalah Penyebar Semangat yang menjadi format majalah itu sendiri. Dengan pertama penerbitan itu kalau nggak salah itu masih nggak sampai 100 eksemplar ya daripada kami setiap minggunya. Kemudian lambat laun bertambah hingga sampai pernah itu menyentuh angka 10.000 sampai 75.000 bahkan sebelum masa pendudukan Jepang. Dan ketika Jepang menduduki Indonesia, terdapat kebijakan daripada Jepang itu yang melarang adanya
media-media yang nantinya itu bisa membuat jadi masyarakat itu memiliki sikap memberontak kepada negara, sehingga salah satunya itu diadakan kebijakan pelarangan terhadap media yang salah satunya juga ditujukan kepada penyebar semangat. Akhirnya penyebar semangat juga sempat berhenti beredar sekitar tahun 1942 dan sampai 1949 kembali terbit lagi hingga saat ini. Bahkan dulu itu waktu kurang lebih sekitar 1960 itu majalah penyebar semangat itu pernah mengalami masa keemasannya dengan 1 minggu itu bisa sampai menerbitkan sekitar 100.000 eksemplar. Nah, terus lambat laun mungkin karena ada beberapa peristiwa tentang yang mungkin bisa membuat jadi penerbitan majalah penyebar semangat itu semakin surut, dan akhirnya dari angka 100.000 itu tadi semakin surut, dan kemudian syukurlah majalah penyebar semangat bisa terus terbit hingga saat ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Apa strategi penyebar semangat agar tetap relevan di era digital seperti sekarang? Baik, jadi memang penyebar semangat merupakan perusahaan media yang tentunya bergerak di bidang percetakan yang berupa majalah, dan selain itu kita juga mempunyai bidang digitalisasi. Artinya selain kita juga menghasilkan majalah, kita juga menghasilkan media digital seperti hanya konten-konten yang ada di Instagram, dan juga kita juga memiliki majalah digital. Selain itu kita juga sampai saat ini mengembangkan situs web daripada penyebar semangat itu sendiri, dengan harapan adanya media-media digital yang kami kembangkan itu selalu relevan dengan kebutuhan audiens atau para pembaca penyebar semangat. Terlebih lagi sekarang kan eranya itu serba cepat, dalam artian dengan adanya kemajuan teknologi yang semacam ini, semua itu dituntut agar serba praktis, dan hal yang semacam itulah yang menjadi landasan kita untuk membuat media digital dengan harapan agar selalu relevan dengan kebutuhan zaman. Baiklah. Yang pertanyaan kedua, bisa dijelaskan bagaimana proses penerbitan majalah penyebar semangat mulai dari penulisan hingga terbit? Baik, jadi mungkin untuk yang pertama terkait dengan penerbitan produk kita yang berupa majalah ya. Jadi untuk penerbitan daripada majalah itu sendiri, konten-konten atau muatan yang ada di majalah itu memang sebagian besarnya itu ditulis oleh orang-orang yang ada di dalam penyebar semangat. Artinya di dalam penyebar semangat itu juga ada wartawannya dan juga penulis-penulisnya yang khusus untuk menulis beberapa rubrik yang ada di dalam penyebar semangat. Dan selain itu kita juga menghadirkan beberapa tulisan yang kita terima dari penulis luar. Artinya penulis luar mengirim ke kita dan kita proses. Dan di antara tulisan yang dihasilkan oleh penulis dalam dan juga penulis luar, kemudian kita sunting, kita cari benar dan salahnya. Misal nih, pada bagian ini, kurangnya itu, dan lain sebagainya kita sempurnakan. Kemudian setelah itu selesai, semua naskah-naskah yang terkumpul itu kita jadikan satu dan kita tata kembali di bagian layout. Setelah selesai, langsung kita cetak melalui plat dengan menggunakan mesin cetak yang kebetulan kita juga punya mesin cetaknya sendiri, jadi kita tidak perlu mencetaknya di luar. Setelah selesai baru kita bisa mengedarkan majalahnya itu sendiri. Untuk percetakannya itu sendiri biasanya jadwal rutinnya pada hari Kamis. Jadi seperti itu prosesnya dari awal sampai terakhir. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga, berapa banyak orang yang telah terlibat dalam proses penerbitan majalah ini? Jadi kalau dari penyebar semangat itu sendiri terdiri dari 4 divisi ya.
Yang pertama itu ada divisi redaksi, ada juga divisi ketatausahaan, ada juga divisi di percetakan, dan yang keempat itu divisi media. Kalau untuk keseluruhannya kurang lebih kita semua ini ada 30 orang. 30 Iya. orang ya. Baiklah, yang terakhir nih, yang keempat. Apa sih harapannya Bapak terhadap masa depan Panyebar Semangat? Ya, jadi memang Panyebar Semangat itu memang menjadi salah satu garda yang ada di depan ya, bukan yang terdepan, tapi garda yang ada di depan untuk penumbuh kembangan dan pelestarian budaya Jawa, khususnya bahasa Jawa itu sendiri. Maka dari itu tentu besar harapan daripada majalah Panyebar Semangat itu sendiri agar terus menyebarkan semangat dan juga pengetahuan tentang bahasa dan kebudayaan Jawa dengan berbagai macam cara yang tentunya selalu direlevankan dengan kebutuhan zaman. Maka dari itu untuk harapannya agar senantiasa majalah Penyebar Semangat itu sendiri selalu bisa memberikan semangat dan juga inspirasi bagi seluruh masyarakat, terutama yang tergolong dalam penutur Jawa, agar senantiasa itu tetap bangga akan kebudayaan Jawa yang dimilikinya itu sendiri. Jadi seperti itu kurang lebih. Oke, baik, itu mungkin itu saja dari pertanyaan kami. Terima kasih ya. Baik, terima kasih juga.